Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja di sini saya akan menjelaskan nomor 1 pada 3 muatan titik berada pada satu garis lurus. Di sini kita akan hitung gaya resultan yang dialami Q2 akibat Q1 dan Q3. Langsung aja rumus F12 yaitu K itu selalu 9 dikali 10 pangkat 9 ya. Jadi rumusnya K dikali Q1 kali Q2 per R12 pangkat 2 sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 dikali 4 kali 10 min 6 dikali min 3 dikali 10 min 6 per 0,2 pangkat 2. 0,2 pangkat 2 kita kalikan menjadi 4 kali 10 min 2. Jadi 4-nya kita coret ke bagian atas, hasilnya jadi 27 dikali 10 min 3 per 10 min 2 sama dengan 27 kali 10 min 1. Jadi hasilnya min 2,7 kolom. Selanjutnya pada F23 cara penghitungannya sama kayak tadi sehingga hasilnya adalah plus 0,6 kolom. Menghitung gaya resultan Q2 terhadap Q1 dan Q3-nya yaitu F12 tadi ditambah F23 tadi. Jadi min 2,7 plus 0,6 sama dengan hasilnya min 2,1 C. Selanjutnya, diberikan sebuah grafik kuat medan listrik terhadap jarak dari pusat muatan titik positif. Di sini kita akan menghitung nilai beda potensial yang dialami sebuah partikel yang bergerak dari titik yang diketahui R1 0,3 M ke titik R2 sama dengan 0,9 M. Di sini rumusnya menggunakan V sama dengan K dikali Q per R. Kita menggunakan delta V, yaitu V2 dikurang V1 sama dengan K dikali 1 per 2 R2 dikurang 1 per R1 dikali Q, yaitu kita masukkan R-nya K dikali 1 per 0,9 dikurang 1 per 0,3. Di sini kita samakan 0,3 menjadi 0,9 menjadinya dikali 3. Jadi sama-sama 0,9. Jadi hasilnya K dikali min 2 per 0,9 dikali Q. Dan hasilnya K dikali min 2,22 Q. Selanjutnya pada nomor yang ketiga, ada sebuah kapasitor yang dimuati perbedaan potensial V mencapai 20 volt. Nah, kita mencari muatan Q yang sebesar 150. Di sini diketahui Q sama dengan 150 mikrokolom, yaitu 150 dikali 10 min 6 kolom. V-nya 20 volt. Di sini langsung kita mencari C kolom. C-nya sama dengan Q per V, yaitu 150 dikali 10 min 6 per 20. 150 kita coret ke 20. 150 dibagi 20 yaitu 7,5. Sehingga dihasilkan 7,5 dikali 10 min 6 F, yaitu 7,5 mikrokolom. Selanjutnya pada nomor 4 diketahui ada arus yang mengalir pada masing-masing cabang. Di sini kita cari yang arahnya lebih panjang. Kita cari di arus yang pertama yaitu sigma omega ditambah sigma IR, yaitu 8 ditambah 4I1 ditambah 6I3. 4I1 ditambah 6I3 sama dengan min 8. Dijumlahkan menjadi 10 I1 ditambah 6I3 sama dengan min 8. Sehingga hasilnya 5I1 ditambah 6I3 sama dengan min 4. Begitu dengan arus yang kedua, sehingga hasilnya adalah 4I2 ditambah 3I1 sama dengan min 9. Untuk mengetahui aliran arus yang I3, yaitu I1 tambah I2. Sebelumnya kita akan mengalihkan arus yang pertama dikali 3 dan yang kedua dikali 5, sehingga hasilnya adalah 15 I1 ditambah 9 I2 sama dengan min 12. 15 I1 ditambah 20 I2 sama dengan min 45. Kita kurangi yang sama ini 15 I1 kita coret sehingga hasilnya min 11 I2 sama dengan 33. Lalu hasilnya
min I2 sama dengan 33/11. Sehingga hasilnya I2 sama dengan min 3. Jadi I3 sama dengan 1 dikurangi 3 yaitu min 2. Selanjutnya di nomor 5 ada suatu rumah yang peralatan listriknya digunakan dalam sehari, kulkas dengan 150 watt selama 24 jam, TV 50 watt selama 5 jam, kipas angin 60 watt selama 8 jam, dan lampu 10 watt sebanyak 6 buah selama 10 jam. Kita akan mencari total energi listrik terlebih dahulu dalam satu hari. Di sini pada kulkas 150 watt kita kalikan dengan 24 menjadi 3600 Wh per 1000 yaitu 3,6 kWh. Pada TV 80 dikali 5 sama dengan 400 Wh sehingga hasilnya 0,4 kWh. Pada kipas 60 kali 8 sama dengan 480 Wh sehingga hasilnya 0,8 kWh. Dan terakhir pada lampu 10 kali 10 sama dengan 100 kita kalikan dengan 6 sehingga hasilnya 600 Wh dan hasil terakhirnya 0,6 kWh. Jadi kita jumlahkan hasilnya semua 3,6 ditambah 0,4 ditambah 0,8 ditambah 0,6 sehingga hasilnya 5,0,8 kWh. Jadi energi listrik yang kita pakai dalam satu hari adalah 5,0,8 kWh. Lanjut yang B. Di sini kita mencari total biaya listriknya. Dalam sehari kita cari yaitu 5,08 dikali 1.500 sama dengan 7.620 per hari. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.